Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada dosen yang saya hormati, Ibu Alif Lutfi Azizah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Putri dengan NPM 2213053123, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Sini saya akan membuat podcast tentang seputar pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Pengertian pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Jadi, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan juga memiliki peran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri baik buruknya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dari potensi di atas, saya akan bahas tentang yang akhlak mulia. Akhlak mulia ini sangat penting dimiliki sebelum kita berilmu. Abu Zakaria An-Abari berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Dan ada quotes yang pernah saya dengar, orang beradab pasti berilmu, tetapi orang berilmu belum tentu beradab. Jadi sebegitu pentingnya akhlak sebelum kita memiliki pendidikan atau ilmu. Yang kedua, pandangan pribadi saya mengenai kondisi pendidikan saat ini dan kaitannya dengan landasan pendidikan. Jadi, pada 2 tahun kemarin atau yang lalu, kita telah menghadapi COVID-19 yang mengubah tatanan dunia, termasuk di dunia pendidikan, di mana tidak ada kegiatan belajar mengajar secara langsung dan dilakukan secara daring. Pengalaman saya kaget dan bingung dengan pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah. Menurut saya pembelajaran tidak efektif karena yang saya alami, saya jadi malas belajar menggunakan HP karena yang dibuka bukan materi tetapi media sosial. Kenapa yang saya buka media sosial? Karena lebih menarik. Materi itu biasanya guru hanya ngasih tugas atau rangkuman-rangkuman yang dibaca. Tidak ada video-video yang ditampilkan yang kreatif mungkin. Jadi saya lebih memilih atau melihat media sosial yang lebih menarik. Pendidikan saat ini juga masih sangat jauh menuju generasi maju dan standar pendidikan internasional. Banyak anak, bahkan orang tua yang tidak begitu peduli dengan pendidikan yang berdampak dengan putusnya sekolah. Miris melihat anak yang putus sekolah seperti anak jalanan, anak gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya, di mana faktor ekonomi lah yang menjadi sebab utamanya. Dan lebih miris lagi, saya melihat secara langsung kalau anak sekolah hanya mementingkan mencari dan mengharapkan ijazah kelulusan dibanding dengan ilmu. Fenomena-fenomena ini bisa dikaitkan dengan landasan pendidikan, di mana landasan pendidikan diibaratkan pondasi dasar yang untuk membangun pendidikan yang bisa menjadi tolak ukur pendidikan serta pengamatan fenomena anak jalanan untuk diberikan solusi untuk memperbaharui pendidikan yang kurang cocok, juga mengevaluasi bagaimana yang seharusnya dipakai. Yang ketiga,
pandangan saya mengenai aliran-aliran dan asas-asas pendidikan sebagai calon guru. Jika menurut saya, aliran yang cocok yaitu aliran konvergensi, karena perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungan. Karena lingkungan akan berdampak besar, lingkungan yang baik akan menjadi pembawaan yang baik, di mana guru harus membuat lingkungan yang baik bagi peserta didik. Asas pendidikan yaitu ada dua asas. Asas Tuturi Handayani yang pertama, di mana semua orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan tata tertib kehidupan. Jika asas belajar seumur hidup, menurut saya adalah pendidikan itu tidak terputus kecuali datangnya kematian. Karena pendidikan tidak hanya di sekolah, dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Yang keempat, penjelasan hakikat manusia dan kaitannya tentang pendidikan dan rencana di masa depan sebagai calon guru. Manusia itu makhluk yang sempurna, yang memiliki akal dan makhluk sosial. Kemudian, pendidikan itu suatu proses mengubah perilaku dan sikap untuk menjadi dewasa, dan proses pembelajaran untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas. Karena nggak mungkin kan waktu bayi kita langsung tahu oh ini kan, enggak, kita harus tahu dan ada yang mengajari, ada yang mendidik, karena kita hidup untuk menciptakan pembaruan serta interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Rencana saya di masa depan ingin pendidikan di Indonesia lebih baik secara sarana maupun prasarana, karena banyak sekolah-sekolah yang kurang, seperti kurikulum, materi yang diajarkan pun, buku, tempat sekolah yang nyaman, itu masih ada yang kurang. Mengembangkan potensi peserta didik serta menjadikan penerus bangsa yang adil, jujur, serta bertanggung jawab. Karena banyak orang-orang yang sekarang melakukan korupsi, berbohong, dan banyak berita-berita hoaks. Dan karena dididik dari kecil mungkin kurang. Yang kelima yaitu implikasi konsep pendidikan yang ingin dicapai sebagai calon guru. Maksudnya, pendidikan di sekolah harusnya menjadi acuan perkembangan ilmu, mengembangkan bakat, dan potensi-potensi secara optimal ke arah yang positif. Capaian saya ingin memberikan ilmu yang bermanfaat dan terbaik bagi peserta didik, berkomunikasi yang baik dengan siswa, dan mengenali karakter siswa. Karena karakter siswa ini berbeda-beda, jadi harus dikenali dahulu biar kita bisa mengetahui cara yang cocok untuk mengajar siswa tersebut, sehingga bisa mengajar dengan baik dan sesuai. Baik, mungkin itu saja materi saya karena keterbatasan waktu serta materi yang saya sampaikan sudah selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.